Bayangin lo lagi berdiri di atas dek penerbangan kapal induk raksasa Amerika yang beratnya 100.000 ton. Jet-jet tempur meluncur ke langit dengan suara yang memekakan telinga dan semua orang terpukau sama tontonan kekuatan militer yang luar biasa itu. Tapi perang yang sesungguhnya justru terjadi tepat di bawah kaki lo. Jauh di dalam lorong-lorong baja, tersembunyi di balik pintu baja tebal dan scanner biometrik, ada zona-zona terlarang yang bahkan kru kapal itu sendiri nggak boleh masuk. Dan ini bukan ruang reaktor nuklirnya, karena itu mah semua orang udah tahu. Yang kita omongin adalah perisai radiasi tak kasat mata yang bisa menghancurkan rudal musuh dalam hitungan milidetik, berangkas rahasia yang secara aktif meretas jaringan pertahanan musuh, dan jaringan listrik senyap yang siap nyalain meriam laser berkekuatan jutaan watt. Para pengamat militer yang cuma duduk di depan layar bilang kapal induk itu cuma sasaran tembak besar yang mengapung, peninggalan jadul yang tinggal nunggu ditenggelamin rudal hipersonik. Tapi sementara dunia cuma mandangin dek penerbangannya, revolusi senyap udah terjadi di dalam lambung kapalnya. Angkatan Laut Amerika udah mengubah kapal ini jadi bandara terapung, jadi markas pertempuran elektromagnetik yang super rahasia dan lubang hitam intelijen. Pertanyaannya sekarang bukan cuma soal berapa banyak bom yang bisa dijatuhkan lagi. Jadi, yuk kita bedah satu-satu, senjata rahasia apa aja yang sebenarnya tersembunyi di dalam kapal induk Amerika? Buat ngerti sistem-sistem tersembunyi ini, lo harus ngerti dulu fondasi tempat semuanya dibangun. Angkatan Laut Amerika saat ini mengoperasikan 11 kapal induk bertenaga nuklir. 10 diantaranya adalah kelas Nimitz yang legendaris. Dan yang paling baru adalah kelas Ford yang revolusioner. Waktu USS Gerald R. Ford diresmikan, media ramai-ramai ngeliput sistem peluncur elektromagnetiknya yang disebut EMALS. Sistem ini menggantikan katapel uap lama dan pakai energi elektromagnetik buat ngeluncurin jet tempur dari 0 sampai 265 km per jam dalam waktu kurang dari 2 detik, yang memungkinkan jumlah peluncuran pesawat per hari jauh lebih banyak. Angkatan Laut sengaja desain sistem ini buat ngurangin tekanan fisik pada rangka pesawat dan supaya bisa ngeluncurin drone tak berawak yang lebih ringan, yang bakal hancur kalau dipaksa pakai hentakan keras katapel uap tradisional. Tapi EMALS cuma pengalih perhatian dari perubahan yang jauh lebih besar. Senjata rahasia sesungguhnya dari kelas Ford adalah jaringan listriknya. Ford menghasilkan kapasitas listrik yang jauh lebih besar dibanding kelas Nimitz, dengan jaringan distribusi daya yang dirancang ulang dari nol. 2 reaktor nuklir A1B yang baru menghasilkan kapasitas listrik sekitar 250% lebih besar dari generasi sebelumnya. Kita ngomongin ratusan megawatt listrik, cukup buat nyalain seluruh kota besar, dan semua itu dihasilkan dari dalam satu lambung baja. Tapi ini bagian yang krusialnya. Kapal itu sebenarnya nggak butuh semua listrik itu cuma buat berlayar atau meluncurin pesawat. Angkatan Laut sengaja membangun kapal ini dengan cadangan listrik besar yang belum terpakai. Kenapa? Karena para perencana militer udah tahu persis apa yang bakal datang dalam 20 tahun ke depan. Mereka secara aktif nyiapin kapal ini buat senjata-senjata masa depan yang butuh energi begitu besar, sampai bisa langsung matiin seluruh sistem listrik kapal kelas Nimitz yang lebih tua. Infrastruktur listrik tersembunyi yang sangat besar ini adalah fondasi diam-diam dari senjata-senjata super rahasia yang akan kita bahas sekarang. Senjata rahasia pertama yang mau kita bahas adalah yang secara fisik melarang kru kapal buat berjalan di bagian tertentu dari eksterior kapal. Kalau lo perhatiin baik-baik bangunan atas kapal induk modern, lo bakal lihat panel-panel datar dengan bentuk geometris yang aneh. Ini adalah bagian dari sistem yang disebut SEWIP Block 3, singkatan dari Surface Electronic Warfare Improvement Program. Jangan terkecoh sama nama birokratis yang membosankan itu, karena sistem ini pada dasarnya adalah senjata pemusnah massal elektronik. Selama puluhan tahun, kapal perang harus secara fisik menembak jatuh rudal musuh pakai rudal pencegat, atau sebagai pilihan terakhir, pakai senapan Gatling yang nyemprotkan dinding peluru tungsten. Tapi senjata kinetik tradisional adalah pilihan terakhir yang desperate. SEWIP Block 3 mengubah perhitungan itu sepenuhnya, karena ini adalah sistem senjata non-kinetik. Alih-alih menembakkan proyektil fisik, sistem ini menggunakan radar array yang dipindai secara elektronik buat melepaskan sinar energi elektromagnetik yang sangat fokus dan kuat. Waktu musuh meluncurin rudal anti kapal yang canggih, sistem SEWIP mendeteksi frekuensi radar spesifiknya, menganalisisnya dalam hitungan milidetik, lalu menembakkan sinar gelombang mikro yang dirancang khusus langsung ke arah ancaman yang datang.
Sistem itu memang secara harfiah memanggang otak elektronik rudal itu di tengah penerbangan. Rudal itu jadi benar-benar buta, kehilangan data targetnya, dan jatuh nggak berbahaya ke permukaan laut. Nggak ada ledakan dramatis di langit, cuma sinar energi tak kasat mata yang menetralisir ancaman secara instan. Radiasi yang dipancarkan sistem pertahanan aktif ini sangat intens, sampai ada zona larangan ketat yang ditetapkan di sepanjang catwalk kapal induk. Kalau seorang pelaut nggak sengaja masuk ke zona larangan ini saat sistem sedang aktif menyenari sinarnya, radiasi elektromagnetik yang terkonsentrasi itu bisa menyebabkan kerusakan biologis yang sangat parah. Ini adalah perisai aktif dan tak kasat mata yang nggak bisa dilihat kru dengan mata kepala mereka sendiri, tapi sangat diandalkan buat keselamatan mereka di perairan berbahaya. Jauh di dalam perut kapal, diposisikan aman di balik pintu baja tebal dan scanner biometrik canggih, ada sebuah ruangan yang hampir nggak diketahui kebanyakan pelaut di kapal itu sendiri. Namanya Ship Signal Exploitation Space, yang biasa disebut SSIS. Ruangan terlarang ini pada dasarnya adalah berangkas terapung yang super rahasia. Di dalam ruangan tanpa jendela ini, lo nggak akan nemuin pelaut biasa. Yang ada di sana adalah para teknisi kriptologi yang beroperasi dengan izin keamanan tertinggi yang ada di militer Amerika. Orang-orang ini sering bekerja langsung bareng Badan Intelijen Nasional seperti NSA, menarik data feed rahasia dari satelit-satelit yang mengorbit di atas sana. SSIS berfungsi sebagai jantung perang siber dan intelijen sinyal kapal induk. Sementara jet-jet tempur F-35 mendominasi ruang udara di atas armada, para spesialis di dalam SSIS mendominasi spektrum perang elektronik yang tak kasat mata tapi sangat vital. Arai antena yang sangat sensitif dan tersembunyi di dalam bangunan atas kapal bekerja seperti penyedot debu elektronik raksasa. Mereka terus-menerus menyedot setiap gelombang radio, transmisi militer terenkripsi, dan emisi radar musuh dalam radius ratusan kilometer dari kelompok tempur. Tapi, para teknisi kriptologi ini nggak cuma pasif mendengarkan musuh. Ruangan ini dilengkapi dengan kemampuan serangan siber aktif yang sangat canggih. Sebelum satupun jet tempur diluncurkan dari dek, para spesialis SSIS udah bisa memetakan secara digital seluruh jaringan pertahanan udara negara musuh. Dalam konflik modern skala tinggi, para operator ini punya kemampuan yang sangat mengerikan, yaitu menyuntikkan kode berbahaya langsung ke jaringan komunikasi musuh, menjam frekuensi operasional mereka, dan membutakan sepenuhnya pusat komando dan kendali mereka. Ini adalah senjata informasi yang sangat dirahasiakan, sampai spesifikasi hardware dan softwarenya di dalam SSIS sepenuhnya dirahasiakan bahkan dari sisa kru kapal itu sendiri. Kalau kapal induk ini pernah dalam bahaya tenggelam atau akan direbut pasukan musuh, ruangan ini dilengkapi dengan protokol penghancuran darurat yang dirancang buat secara fisik melelehkan hard drive dan membakar server jadi bongkahan logam tak berguna. Kekuatan sejati sebuah kapal induk bukan cuma apa yang bisa dia hancurkan secara fisik, tapi apa yang bisa dia dengar, manipulasi, dan hancurkan secara digital. Sekarang kita ngomongin ancaman-ancaman spesifik yang bikin para laksamana angkatan laut gak bisa tidur malam dan langkah-langkah balasan rahasia yang dirancang khusus buat menghadapinya. Musuh-musuh Amerika udah menghabiskan puluhan tahun secara sengaja mengembangkan senjata yang dirancang khusus buat menghancurkan kapal induk. Rudal balistik hipersonik DF-21D dan DF-26B milik China dapat hampir semua perhatian media, karena mereka terjun dari luar angkasa dengan kecepatan Mach 10 dan memberi kru cuma beberapa menit buat bereaksi. Tapi ada ancaman lain yang jauh lebih senyap yang menyerang dari bawah permukaan air, dan bisa dibilang bahkan lebih menakutkan, yaitu torpedo modern yang mengincar jejak kapal. Berbeda dengan torpedo lama yang mendengarkan suara baling-baling yang berputar keras, torpedo jenis ini bekerja seperti anjing pelacak. Dia mencari gangguan fisik berupa gelembung-gelembung mikro dan turbulensi air yang ditinggalkan kapal induk seberat 100.000 ton yang bergerak di laut. Begitu sensor senjata ini menemukan jejak itu, dia zigzag maju mundur melintasinya, mengikuti turbulensi fisik itu langsung ke baling-baling kapal yang rentan. Lo nggak bisa menjam jejak fisik air dengan gelombang radio. Lo nggak bisa pakai perang elektronik tradisional melawan air yang terganggu secara fisik. Ini adalah karya rekayasa angkatan laut yang brilian, mematikan, dan sangat otonom. Jadi bagaimana kapal induk menyembunyikan titik paling rentannya? Jawaban utamanya ada pada sistem umpan akustik rahasia yang tersimpan di bagian buritan kapal, jauh di bawah garis air. Satu-satunya bagian yang bisa kita bahas secara terbuka adalah sistem ANSLQ-25 Nixie. Kru mengulur drone berbentuk torpedo ini dengan kabel tali besar, menyeretnya bermil-mil di belakang kapal.
Nixie bekerja seperti pesulap suara di bawah laut. Dia memancarkan sinyal akustik yang sangat kuat yang membuatnya terdengar persis seperti sebuah kapal induk kelas Nimitz atau Ford. Dia pada dasarnya berteriak keras ke dalam kegelapan air, secara aktif menarik torpedo musuh menjauh dari kapal bernilai triliunan rupiah dan ke arah umpan yang sepenuhnya bisa dikorbankan itu. Dan sementara Nixie adalah teknologi yang sudah cukup lama, versi-versi modernnya beserta sistem-sistem rahasia tambahan yang terintegrasi di sampingnya merupakan perisai pertahanan bawah air tak kasat mata yang melindungi lambung kapal. Apa yang terjadi kalau musuh yang canggih menembakkan 20 rudal hipersonik sekaligus, berharap buat sepenuhnya membanjiri sistem perang elektronik Sewip dan rudal-rudal pencegah tradisional? Skenario mengerikan inilah yang membawa kita kembali ke jaringan listrik cadangan yang sangat besar di kelas Ford tadi. Senjata rahasia paling canggih yang saat ini sedang secara aktif diintegrasikan ke dalam armada kapal induk Amerika adalah senjata berenergi terarah, alias senjata laser berkekuatan tinggi. Angkatan Laut udah berhasil menguji sistem laser berdaya lebih rendah seperti Odin dan Helios di kapal perusak kelas Arleigh yang terutama dirancang buat membutakan drone musuh dan sensor optik mereka. Tapi kelas Ford dibangun untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mematikan, yaitu program yang disebut Hellcat, senjata laser berkekuatan jutaan watt buat menghancurkan rudal jelajah anti kapal. Dalam 1 dekade ke depan, kapal-kapal Amerika akan dilengkapi dengan meriam laser multi-megawatt. Satu rudal pencegah defensif tradisional harganya antara 30 sampai 60 miliar rupiah per tembakan. Kalau musuh menembakkan 50 rudal, biaya mempertahankan diri bisa mencapai hampir 4 triliun rupiah hanya dalam 3 menit. Tapi satu tembakan laser harganya cuma sekitar Rp75.000. Secara harfiah, cuma harga bahan bakar yang digunakan buat menghasilkan listriknya sebentar. Dan selama 2 reaktor nuklir kapal itu berjalan, kapal punya amunisi yang tak terbatas dan gak akan pernah kehabisan peluru. Laser-laser ini menembak tepat dengan kecepatan cahaya, memfokuskan panas yang luar biasa ke hidung rudal hipersonik yang datang, membakar tembus cangkang titaniumnya dalam hitungan detik, dan menyebabkan rudal itu hancur berkeping-keping di tengah penerbangan. Apa realita operasional sebenarnya dari semua teknologi tersembunyi dan super rahasia ini? Para pengamat militer yang cuma nonton dari layar komputer terus-menerus menyatakan kapal induk sudah mati, menyebutnya sasaran tembak besar yang mengapung. Tapi mereka cuma melihat landasan pacu yang statis dan sengaja mengabaikan lapisan-lapisan pertahanan tak kasat mata itu. Zona radiasi SIWIP yang intens, operasi perang cyber SSIS, dan jaringan laser yang akan segera hadir. Dalam beberapa tahun terakhir, saat operasi tempur di Laut Merah berlangsung, USS Dwight D. Eisenhower dan kelompok tempurnya menghadapi serangan harian berupa rudal balistik anti kapal dan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh pasukan Houthi. Itu adalah uji coba tempur nyata pertama dalam sejarah manusia untuk rudal balistik anti kapal modern. Hasilnya, tidak satupun kapal induk Amerika yang tergores. Jaringan pertahanan berlapis itu bekerja sempurna di bawah kondisi pertempuran yang terus-menerus dan sangat melelahkan. Apakah kapal induk Amerika kebal? Tentu enggak. Dalam konflik besar, Angkatan Laut pasti akan kena. Tapi menenggelamkan sebuah kapal induk berarti harus menembus jaring pertahanan paling canggih dan paling maju secara teknologi yang pernah dibangun manusia. Kapal induk adalah simpul bersenjata berat dan bertenaga nuklir dalam jaringan tempur yang sangat besar. Selama Amerika memproyeksikan kekuatannya ke seluruh dunia, kapal induk tetap menjadi raja lautan yang gak tertandingi.